Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Forecasting Analysis of the Galon Refill Business at Toko Sembako Alina Fresh Using Simple Moving Average and Mean Square Error. Next. Di sini kami beranggotakan saya Raffi Musaki dengan NIM 023. Saya Novi Alina Hafsa dengan NIM 025. Saya Yudhistira Ahmad Basa dengan NIM 51. Saya Dinda Pori Bunisa dengan NIM 71. Dan saya Rantika Wulandari dengan NIM 129. Di sini untuk pokok pembahasannya sendiri yaitu latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, untuk yang pertama, terima kasih Mas Raffi atas waktunya. Latar belakang. Di sini kita mengambil 3 poin, yaitu yang pertama, apa itu UMKM? Nah, UMKM sendiri itu adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun badan usaha kecil, menurut Alfarisi dan Fasa tahun 2022. Nah, untuk poin yang selanjutnya itu kita membahas tentang materi yang sudah kita pelajari di mata kuliah analisis sistem, yaitu peramalan produksi atau forecasting produksi. Apa sih itu forecasting produksi atau peramalan produksi? Forecasting produksi atau peramalan produksi merupakan salah satu elemen penting dalam proses pengambilan keputusan. Nah, untuk fungsinya sendiri itu untuk dasar perencanaan bagi berbagai sektor industri, baik manufaktur, jasa, dan yang lainnya. Nah, dalam konteks ini, peramalan atau forecasting digunakan untuk memprediksi permintaan di masa mendatang dalam kondisi yang penuh tidak kepastian. Jadi itu untuk forecasting produksi sendiri itu untuk meramalkan kondisi yang tidak penuh kepastian ini, itu contohnya kayak stok buat bulan depan. Itu yang bakal kita bahas di materi kali ini. Nah, untuk pengambilan datanya itu kita dari mana? Nah, untuk datanya itu diambil dari UMKM toko sembako Alina Fresh, yang kebetulan itu toko sembako ini tuh dimiliki oleh salah satu teman kelompok kami yang bergerak pada bidang penjualan kebutuhan pokok harian. Nah, untuk forecastnya sendiri kita lakukan itu di hanya satu produk, yaitu di produk galon isi ulang. Kira-kira seperti itu untuk latar belakangnya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada data. Jadi data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder, yang mana adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau UMKM untuk tujuan tertentu dan kemudian digunakan kembali oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Data diperoleh dari UMKM melalui pengiriman via WhatsApp dalam bentuk foto, catatan, penjualan isi ulang galon yang berisi stok, jumlah galon terjual, dan pemasukan yang dimulai pada bulan Januari 2025 sampai Mei 2025. Ini berikut data penjualan usaha isi ulang galon pada toko sembako Alina Fresh. Ini ada di tabel 1. Jadi untuk yang selanjutnya itu ada Simple Moving Average atau SMA. Data penjualan yang telah diperoleh kemudian diberikan bobot untuk memenuhi perhitungan menggunakan metode Simple Moving Average atau SMA. Jadi metode ini itu menghitung rata-rata dari jumlah periode terbaru tertentu, maksudnya window size, dan diperbarui secara bergulir. Jadi artinya saat waktu maju, data lama dibuang dan data baru dimasukkan. Untuk Simple Moving Average sendiri memiliki ciri khusus, yaitu ada yang pertama diperlukan data historis selama periode tertentu untuk menentukan ramalan, dan yang kedua ada semakin panjang jangka waktu moving average, efek pelicinan semakin terlihat, dan hasil moving average semakin luas. Untuk rumusnya itu ada di gambar ya. Terus yang terakhir ada akurasi peramalan. Jadi pada penelitian ini setelah tadi dilakukan peramalan, kemudian dilakukan evaluasi menggunakan perhitungan ketepatan metode peramalan menggunakan MSE atau Mean Square Error yang akan meramalkan penjualan pada bulan berikutnya.
Dari menghitung kesalahan forecasting sering pula disebut dengan menghitung ketepatan pengukuran atau accuracy measures dengan metode MSE. Mean Square Error dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan peramalan pada setiap periode dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. Secara sistematis, MSE dirumuskan sebagai berikut. Itu ada MSE sama dengan sigma AT min FT kuadrat dibagi N, di mana AT adalah permintaan aktual pada periode T, FT itu peramalan permintaan pada periode T, dan N jumlah periode peramalan yang terlibat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang akan kita bahas di sini ada dua, yaitu simple average dan simple moving average. Yang pertama adalah simple average pada data penjualan. Pada bulan Januari terjual 397 unit, Februari 418 unit, Maret 345 unit, April 231 unit, dan Mei 461 unit dengan rata-rata penjualan adalah 370 unit. Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa data penjualan produk dari bulan Januari hingga Mei tahun 2025. Peramalan dilakukan dengan menghitung rata-rata dari seluruh historis penjualan dalam 5 bulan terakhir. Hasil dari metode simple average sendiri menunjukkan 370 produk untuk bulan Juni 2025. Angka ini dapat menjadi acuan produksi dan penggandaan barang pada periode selanjutnya. Kemudian ada simple average pada data stok. Pada bulan Januari, stok terdiri dari 409, Februari 410, Maret 347, April 219, Mei 438. Dan rata-ratanya sendiri adalah 365. Di situ ditunjukkan stok produk yang tersedia dari bulan Januari hingga Mei. Nilai Y6 sama dengan 364,6 menunjukkan bahwa jumlah stok ideal untuk bulan Juni adalah 365 unit. Pada tabel tersebut juga ditunjukkan bahwa stok pada bulan April sangatlah rendah, yaitu sekitar 219 unit, yang bisa menjadi indikator adanya kendala. Walaupun stok bulan Mei kembali tinggi, sejumlah 438 unit, terlihat bahwa estimasi stok dan penjualan memiliki selisih yang sangat kecil, yaitu sekitar 5 unit. Hal ini mengidentifikasikan perencanaan stok yang cukup efisien. Pembahasan kedua adalah tentang simple moving average. Simple moving average sendiri terdiri yang kita hitung terdiri dari Windows 2, Windows 3, dan Windows 4. Sini gambarnya adalah Windows 2. Seperti pada gambar tersebut, perhitungan metode simple moving average dengan Windows 2, toko sembako Alena Fresh dapat memprediksi jumlah penjualan dan stok untuk beli terukur. Hasil peramalan menunjukkan bahwa penjualan diperkirakan mencapai 346 produk, sedangkan stok diperkirakan sebanyak 329 produk. Nilai mean square error atau MSE yang diperoleh dari kedua perhitungan menunjukkan adanya tingkat kesalahan dalam prediksi, namun masih dalam batas yang wajar. Untuk Windows 3 dan 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu menggunakan Windows 3 atau interval 3 bulan. Di sini diperoleh hasil peramalan bahwa pada Juni 2025 diperkirakan akan terjadi penjualan sebesar 346 produk dan stok yang tersedia sekitar 335 produk. Dapat dilihat pada tabel nilai MSE pada Windows Size 3 pada data penjualan yaitu sebesar 41.045, 20.522,7778. Lalu nilai MSE pada data stok itu 20.402,9. Meskipun MSE sedikit lebih besar dibandingkan dengan Windows Size 2,
Metode ini memberikan prediksi yang sedikit lebih baik karena mencakup data yang lebih banyak pada bulan sebelumnya dibanding bulan sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya itu menggunakan Windows Size 4. Boleh di next. Oke. Nah, di sini dapat dilihat ya pada tabel nilai aktualnya setelah tadi yang tadi disebutkan, lalu didapatkan nilai MSE-nya pada data penjualan itu sebesar 12.825,5625. Lalu untuk SMA pada data stok itu nilai MSE-nya 8.695,5625. Nah, menggunakan Windows Size 4 ini hasilnya menunjukkan paling akurat dibandingkan Windows Size sebelumnya atau Windows Size lainnya. Pada data penjualan, peramalan untuk bulan Juni 2025 menghasilkan sebesar 364 produk dengan nilai mean square error-nya sebesar yang sudah disebutkan tadi ya 12.825,56. Sementara pada data stok hasil forecasting-nya adalah 354 produk dengan MSE yang lebih rendah yaitu 8.695,56. Nilai MSE yang lebih kecil ini menunjukkan bahwa peramalan berdasarkan data stok lebih akurat dibandingkan dengan data penjualan. Karena data stok ini nilai MSE-nya lebih kecil ya. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan SMA dengan Windows 4 pada data stok merupakan pilihan terbaik untuk menghasilkan peramalan yang lebih mendekati nilai aktualnya. Untuk selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya itu kesimpulan dari hasil perhitungan dari kelompok kami itu dengan penggunaan metode Simple Moving Average atau SMA itu terbukti cukup membantu toko sembako Alina Fresh dalam memperkirakan kebutuhan stok dan penjualan air galon isi ulang untuk bulan Juni tahun 2025. Nah, dari beberapa jumlah variasi periode yang diuji tadi, metode dengan Windows Size 4 itu memberikan hasil yang paling akurat karena menghasilkan nilai kesalahan atau MSE yang paling rendah, terutama saat digunakan pada data stok. Nah, itu menunjukkan bahwa semakin panjang rentang waktu yang digunakan dalam perhitungan, hasil prediksinya pun cenderung lebih stabil dan mendekati kondisi sebenarnya. Kemudian, data stok terbukti memberikan hasil peramalan yang lebih mendekati kenyataan dibandingkan data penjualan, sehingga lebih tepat digunakan sebagai dasar perencanaan. Untuk perkiraan jumlah penjualan dan stok yang hampir seimbang juga menggambarkan bahwa pengelolaan persediaan di toko Alina Fresh itu udah cukup efisien. Untuk secara keseluruhan, metode SMA menjadi alat bantu yang sederhana namun efektif bagi UMKM untuk menghadapi perubahan permintaan pasar secara lebih terencana. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.